Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ching Hong Chen merasa lega setelah mendengar kata-kata Su Tianran. Dia juga sangat bersemangat sekarang selama cucu-cucunya bisa mengalahkan tim Shrek. Dalam pertarungan ini, mereka akan membuat sejarah untuk Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Keempat yang meledak maju dengan Wang Qier tidak panik karena lawan mereka menunjukkan kekuatan besar. Mereka berempat berkumpul bersama dan lapisan cahaya mulai menyebar dengan cepat, membentuk jaring pelindung besar yang menutupi keempatnya. Ini adalah keterampilan jiwa saudara Lan. Jaring rambut. Mereka berempat mempertahankan formasi dan dengan cepat bergerak menuju Wang Qier dengan peningkatan Ningtian. Jaring rambut Lan bersaudara menjadi sangat tangguh. Meskipun mereka hanya memiliki 4 cincin jiwa, jaring rambut berhasil memblokir semua garis cahaya yang ditembakkan ke arah mereka. Namun sangat sulit bagi mereka untuk maju. Shu Hongchen tidak panik sama sekali. Lan Shu dan Meng Hongchen sudah cukup untuk menahan Wang Qier. Bisakah dia melawan penindasan 2 instruksi jiwa kelas 6? Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, Lan Shu juga seorang instruksi jiwa kelas 6. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 9 kemuliaan yang merupakan alat jiwa kelas 6? Setelah Wang Qier dipaksa mundur, dia mulai mengubah posisi dengan cepat dan menghindari pengejaran cahaya perak di udara. Wang Qier masih tetap gigih meskipun dia sangat tertekan. Tatapannya sedingin biasanya, tombaknya terus berkedip, dan dia sesekali mengangkat kepalanya untuk mengamati 9 kemuliaan. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada titik ini Meng Hongchen tiba. Sepasang pedangnya membawa garis-garis cahaya pedang yang dilepaskan ke arah Wang Qier. Di udara, 9 garis cahaya perak turun pada saat yang bersamaan. 3 goresan diarahkan ke lengan kanannya, sedangkan 6 lainnya menenun sangkar yang bergerak ke arah tubuhnya. Mereka sepertinya berusaha menjepitnya ke tanah. Ketika Meng Hongchen tiba, racunnya juga mulai menelan seluruh tim Shrek. Namun lapisan buram cahaya keemasan mulai bersinar dari semua orang dari tim Shrek. Cahaya keemasan tampaknya tidak menawarkan bentuk pertahanan apapun, tetapi berhasil memblokir racun. Tim Shrek siap mengetahui bahwa Meng Hongchen dapat meracuni mereka. Setiap anggota tim Shrek mengenakan jenis aksesoris yang dikenal sebagai alat jiwa tipe isolasi. Shrek juga memiliki departemen alat jiwanya sendiri. Alat jiwa seperti itu sangat efektif melawan racun mematikan dan gas yang tercemar. Itu secara khusus digunakan untuk melawan kemampuan jiwa bela diri khusus tertentu. Wang Qier berdiri tegak tanpa bergerak saat dia menghadapi krisis terhadap cahaya pedang Meng Hongchen. Hanya ada tatapan dingin di matanya. Kau masih sangat arogan pada saat ini. Meng Hongchen sangat marah sekarang. Meskipun dia telah mengakui kekalahan sebelumnya karena alasan taktis, mereka berdua sama-sama kaisar jiwa dan dia bahkan memiliki kemampuan seorang instruksi jiwa kelas 6. Dia sama sekali tidak berpikir dia akan kalah oleh Wang Qier. Pada titik ini, 9 garis cahaya perak yang menabrak Wang Qier berhenti di udara. Ya, itu berhenti. Setelahnya seberkas cahaya aneh muncul di atas kepala Lan Shu. Itu hanya sebesar telapak tangan yang melayang di atas Lan Shu. Tapi Lan Shu tampak sangat dirugikan, dan 9 kemuliaan yang dia kendalikan mulai redup. Lawan bukan satu-satunya yang memiliki master jiwa tipe kontrol. Cincin jiwa pertama dan keempat Cao Jin Xuan menyala pada saat yang sama. Sama seperti cahaya perak berhenti di udara. Wang Qier mengeksploitasi kelemahan ini. Dia merunduk keluar dari pengepungan cahaya perak. Setelah itu dia menusukkan tombaknya dengan ganas ke dada lawannya. Pedang kelas 6 Meng Hongchen, yaitu pedang es, tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emas. Cahaya pedangnya telah dilepaskan ke arah area vital Wang Qier dengan asumsi bahwa dia tidak akan diserang oleh tombak naga emas. Meng Hongchen tidak berani menunda lebih jauh.
bagian dada baju zirahnya terbuka dan satu tong atau meriam seukuran kepala manusia muncul. Sinar cahaya yang kuat melesat ke arah Wang Qier. Ini adalah meriam jiwa pengumpul energi kelas 6 yang sangat kuat. Wang Qier tidak punya niat untuk menghindar dan mengikuti tombaknya. Dia menyatu dengan tombaknya. Raungan naga nyaring menggema di seluruh tempat saat cincin jiwa ketiganya menyala. Kepala naga emas meledak ke depan, sepertinya dia ingin menelan tombak naga emas. Ledakan bergema, serangan meriam jiwa langsung dihancurkan karena terkena tombak. Tombak yang tidak bisa dihancurkan itu terus menembak ke depan, ujungnya hampir mencapai mulut meriam. Meng Hongchen ngeri dan domain dingin bersinar di bawah kakinya. Ini adalah keterampilan jiwanya. Yang ketiga, refleksi emas. Dalam domain refleksi emas, dia bisa menggeser tubuhnya seolah-olah dia menggunakan teleportasi instan. Pikiran pertamanya sekarang adalah untuk menghindari tombak. Saat cahaya menyala, Meng Hongchen bergeser. Tombak itu tidak mengenai apapun, tetapi Wang Qier mendarat. Setelah ini, dia dengan paksa menginjak kaki kanannya ke tanah. Ledakan bergema. Gelombang suara besar dan gempa bumi mempengaruhi bentrokan di daerah lain. Tanah retak terbuka dan domain yang dibentuk oleh refleksi es segera dihancurkan. Tombak itu menghasilkan hembusan angin ketika menyapu. Tampaknya membentuk roda emas saat melesat ke depan. Ini adalah gaya bertarung Wang Qier, sangat kuat dan sangat kuat. Meng, kembali! Xiao Hongchen berteriak. Dia awalnya berpikir bahwa Lan Shu dan Meng Hongchen akan cukup untuk berurusan dengan Wang Qier. Setidaknya dia yakin mereka bisa menekannya. Dan setelah dia berurusan dengan yang lain, babak tim akan diputuskan. Xiao Hongchen tidak menyangka Master Jiwa tipe kontrol Shrek segera menghancurkan kendali Lan Shu, memutuskan hubungannya dengan 9 kemuliaannya. Ini mengubah seluruh situasi. Meng Hongchen hanya bisa menyapu pedangnya dan mengaktifkan kemampuan dua alat jiwa kelas 6 ini. Kau terlalu meremehkanku. Meng Hongchen sangat marah. Dia tidak bisa mengelak pada saat ini dengan cepat. Memanggil kekuatan jiwanya, dia berpikir dalam hati, aku ingin melihat siapa yang akan terluka. Wang Qier melesatkan tombaknya. Ledakan bergema. Dua bilah cahaya mendarat di tubuh Wang Qier. Sisik-sisiknya mulai bergetar hebat dan pakaiannya juga sobek di dua area. Setelah itu, Meng Hongchen terbang kembali. Suara garing dan patah terdengar dan pedang kelas 6-nya dipecah menjadi 4 bagian oleh tombak Wang Qier. Setelah itu tombak menghantam dada Meng Hongchen. Suara memukul itu dihasilkan oleh tombak. Cincin jiwa keempat Wang Qier juga bersinar pada titik ini. Keterampilan jiwa keempat, ledakan naga emas, dan keterampilan jiwa keenam, haus darah naga emas dirilis. Dengan bantuan dua keterampilan jiwa ini, Wang Qier dalam kondisi puncaknya. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tak satu pun dari tim Ryu memahami Wang Qier, yang membuat Meng Hongchen pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meng Hongchen meludahkan darah saat dia terbang ke udara. Dia bertabrakan dengan penghalang area sebelum jatuh ke tanah. Bukan saja pedangnya patah, tapi baju besi pelindungnya juga pecah dan dia berdarah deras. Serangan ini melukai organ internalnya. Meng Hongchen terluka parah. Adik perempuan, Xiao Hongchen berteriak. Matanya memerah dan dia meledak. Semua laras digabungkan untuk membentuk meriam besar sebelum menembak ke arah jaring rambut saudara Lan. Pada saat yang sama dia bergegas menuju Meng Hongchen. Pada titik ini, sambaran petir yang aneh muncul di depan Xiao Hongchen. Sambaran petir menargetkan Wang Qier. Sambaran petir itu terlalu tiba-tiba, cahaya intens dengan cepat menelan Wang Qier. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Tubuh Wang Qier mulai bergetar hebat dan pemandangan yang menakjubkan muncul. Rambutnya yang biru pucat mulai pucat pasi. Itu kehilangan cahayanya dan dia berlutut. Dia menua dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Selain Yu Hao, anggota sekte Tang lainnya berdiri. Hei-Che itu adalah yang paling terkejut. Ini adalah alat jiwa yang dia dan Yu Hao belum pernah lihat sebelumnya. Ini adalah sinar penuaan. Itu adalah alat jiwa baru yang diciptakan oleh aula kebajikan termasyhur. Kekuatan hidup akan cepat habis dan dengan cepat menjadi tua dan rapuh. Dalam skenario terburuk, maka mungkin akan berakibat kematian. Dahi
dan tangan Wang Qier mulai menunjukkan keriput. Setelah melepaskan serangan itu, Ye Nongfeng juga mulai terlihat sangat pucat. Dia hanya seorang instruktur jiwa kelas 5. Dia harus menggunakan botol susu untuk mengaktifkan alat jiwa ini. Lebih dari 80% dari kekuatan jiwanya telah habis, tetapi matanya dipenuhi dengan tampilan kegembiraan gila. Pemimpin tim, seru tim Shrek lainnya saat ini. Bajingan, jaring rambut hancur. Dewa Bin mengaktifkan transformasi Dewa Iblis Harimau Putih untuk menahan serangan Xiao Hongchen. Melihat bahwa Wang Qier turun ke kondisi seperti ini, matanya memerah. Dia mengintip ke langit dan meraung marah. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik Zulu ke pelukannya. Seekor harimau putih besar muncul di langit dan tampaknya melintasi angkasa, langsung tiba di depan Ye Nongfeng, mencakarnya. Pada titik ini Lan Shu juga pulih dari kunci waktu Cao Jin Xuan dan dengan cepat mengaktifkan 9 kemuliaannya. Dia akan menghentikan serangan harimau putih neraka. Namun harimau putih neraka adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan yang digunakan oleh dua keluarga bangsawan kekaisaran Starlo selama ribuan tahun. Nenek moyang mereka bahkan mengikuti dewa laut Tangsan, Kalam Ilahi. Ia mencakarnya dan dengan marah menyerang ke Nongfeng sampai ia benar-benar hancur. Hanya ketika 9 kemuliaan menyerang lagi, harimau itu dipaksa mundur. Yuyi cepat kembali di depan Lan Shu dan perisainya bersinar dengan cahaya perak, meningkatkan pertahanannya ke tingkat maksimum. Ye Nongfeng tewas di tempat. Di pihak Shrek, Dewa Bin Zulu bukan satu-satunya yang bertindak. Para saudari Lan juga menunjukkan kemampuan penuh mereka. Pada saat ini, mereka saling berpegangan tangan dan meledak ke langit. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi langit di atas panggung sebelum turun. Mereka langsung menuju Xiao Hongchen, Meng Hongchen dan 9 kemuliaan. Itu adalah keterampilan fusi mereka, jaring langit. Dua keterampilan fusi jiwa bela diri digunakan pada saat yang bersamaan, meningkatkan kekuatan bertarung secara signifikan. Pada saat ini, sosok diam-diam merangkak di belakang Wang Qier dan menikam belati drakonik transparan ke belakang lehernya. Ling Xiaobu yang telah menghilang sebelumnya akhirnya muncul. Dia telah menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan dirinya. Sementara waktu, pemimpin tim Cao Jin Xuan dan Ning Tian berteriak pada saat yang bersamaan, namun mereka terlambat pada titik ini. Belati sudah menusuk ke arah leher Wang Qier saat dia melihat rambut pucat dan panjang di depannya. Mata Ding Xiaobu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa membunuh Wang Qier, akan ada lebih banyak hadiah besar untuknya. Di mana Xingzhan, situasinya terlalu rumit. Dia tidak mengharapkan keterampilan fusi jiwa bela diri muncul di depan Ye Nongfeng yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Ketika dia bergegas, sudah terlambat. Ding Xiaobu juga memanfaatkan gangguan ini dan berusaha membunuh Wang Qier. Wang Qier berada di ambang kematian. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bunga putih es mulai mekar di belakang lehernya bila Ding Xiaobu dibelokkan oleh bunga. Setelah itu, sebuah adegan ajaib terjadi. Bunga dingin itu beriak dengan cahaya keemasan. Sebuah cahaya aneh melintasi dan mendistorsi udara. Seluruh panggung diwarnai keemasan dengan tubuh Wang Qier sebagai pusatnya. Setelah itu, mata vertikal emas yang besar melayang di udara dan hembusan udara menyeret tubuh Wang Qier di atas. Setiap hembusan udara meninggalkan sinar yang menyilaukan di sekitar Wang Qier. Dimanapun mereka lewat, potongan baju besi yang akan muncul di tubuhnya. Armor emas dengan cepat menelan seluruh tubuh Wang Qier. Auranya melonjak, raungan naga nyaring terdengar terus menerus. Proyeksi ilusi berbentuk naga emas mulai berputar di sekitar tubuhnya. Baju besi di belakang punggungnya diukir dengan gambar permaisuri kalajengking giok es, namun rambutnya yang panjang menutupi setengah gambar. Meskipun demikian, ekor kalajengkingnya yang meluas hingga ke daerah pinggulnya bisa terlihat dengan jelas. Wang Qier perlahan berdiri tegak seperti dewi perang yang baru lahir. Dia mengarahkan tombaknya ke depan dan mata vertikal keemasan di udara tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Di bawah cahaya-cahaya keemasan, seluruh tubuh Wang Qier
menjadi 30% lebih besar dan naga emas yang mengelilinginya juga tampak menjadi nyata. Apa? Apa yang sedang terjadi? Setelah dia menyaksikan perubahan pada tubuh Wang Qier, Xiao Hongchen mengungkapkan tatapan suram di matanya. Apakah dia bermutasi? Apakah dia dari sekte tubuh? Dan ini adalah kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Jiwa bela dirinya sudah sangat kuat. Jika ini adalah kebangkitan kedua, itu benar-benar melanggar hukum alam. Ding Xiaobu keluar saat Xiao Hongchen dalam keadaan linglung Zengzan sudah menggunakan perisai ilahi yang tidak dapat dipecahkan untuk memblokir cahaya keemasan yang hampir menembus dada Ding Xiaobu. Kali ini ia dipaksa beberapa meter ke belakang karena tabrakan ini. Wang Qier yang sepenuhnya tertutup baju besi mengungkapkan tatapan aneh di matanya. Dia seperti Valkyrie yang turun ke medan perang. Hanya satu tatapannya menyebabkan Zengzan begitu ngeri. Aura ini... Wang Qier bergerak pada saat ini. Dia menerjang maju, tombaknya ke depan Xiao Hongchen. Dia sangat cepat. Itu sangat berbeda dari sebelumnya ketika dia menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kemampuannya. Tombaknya bergerak keluar dan sinar jiwa yang ditargetkan padanya hancur. Targetnya adalah benteng baja yang dibentuk oleh Xiao Hongchen. Pada titik ini Meng Hongchen meletus. Garis-garis cahaya putih dan cairan melesat ke arah Wang Qier. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Meng Hongchen. Es korosif. Bahkan Doulo jiwa 8 cincin tidak akan bisa menangani racun ini. Wang Qier sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti ketika cairan beracun hendak menyentuhnya. Tiba-tiba cairan itu berhenti di udara, seolah-olah membeku. Itu diubah menjadi kristal es dan bau racun juga menghilang. Kekuatan hidup Meng Hongchen tampaknya telah tersedot. Seluruh wajahnya menjadi pucat pasi dan dia mundur 2 langkah. Dia kehilangan kendali saat berkata, "Mustahil, mustahil. Bagaimana es korosifku bisa beku?" Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Xiao Hongchen yang jelas-jelas menyadari kemampuan saudarinya juga heran. Dia berada di wujud roh pelindung sekarang. Ketika dia menyadari ada yang salah, dia mengubah bentuk sekali lagi. Pada titik ini, 9 garis cahaya perak turun dan menelan Wang Qier pada saat yang sama. 9 kemuliaan telah melepaskan kekuatan mereka sekali lagi. 9 garis cahaya perak jatuh. Wang Qier mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Hanya pada titik ini sorot matanya menjadi jelas kembali. Raungan naga nyaring terdengar. Dia gemetar dan kekuatan menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Naga yang mengelilinginya dengan cepat mengembang dan menghancurkan sinar yang menargetkan dirinya. Dia melepaskan tombaknya, melemparkannya ke atas sebelum menyerbu ke arah Xiao Hongchen. Tombak naga emasnya terbang sejauh 5 meter dan berubah menjadi 9 garis cahaya keemasan. 9 bom terdengar pada saat yang sama. 9 kemuliaan dihancurkan. Lansur runtuh, ledakan bergema. Wang Qier bertabrakan dengan meriam besar. Tidak jauh, Meng Hongchen pucat melompat ke arahnya. Dia adalah seberkas cahaya putih yang bertabrakan dengan kakaknya. Ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Kerinduan Hongchen. Ketika Meng Hongchen tiba, kedua bersaudara itu mengeluarkan cahaya keemasan yang intens. Aura mengerikan mereka berubah menjadi pusaran air berwarna-warni. Saudara-saudara Hongchen dan Wang Qier berada di tengah pusaran air. Semua orang terpana dengan pemandangan ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan pertarungan ini. Bahkan Zengzan merasa sedikit takut ketika dia melihat pusaran air. "Mengapa kamu membantuku?" Terjebak di pusaran air, Wang Qier memanggil dalam benaknya. Sebuah suara lembut menjawab, "Aku tidak hanya membantumu, aku juga membantu Shrek. Kemuliaan Shrek bukan hanya milik kalian." "You how?" "Apa?" "Tidak ada." Pusaran air terus bertambah besar mencapai hampir 30 meter. Semua orang harus mundur dengan panik sehingga mereka tidak akan terpengaruh olehnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa Wang Qier juga menggunakan keterampilan fusi jiwa bela dirinya sekarang. Itu adalah keterampilan fusi antara dia dan seseorang.
Itu adalah auman naga takdir. Di tengah pusaran air, mata vertikal keemasan perlahan muncul. Itu dipenuhi dengan kedalaman dan keagungan, dan bahkan bisa melihat melewati misteri takdir. Di udara sosok ramping terbentuk dari mata vertikal emas. Cahaya emas kembali ke tangan Wang Qi'er sebagai tombaknya. Saat ini, kerudungnya sudah hancur. Penampilannya yang menggairahkan terlihat di depan semua orang. Ini, ini adalah... Itu adalah penampilan yang begitu akrab. Keributan segera terjadi. Mengapa? Kenapa dia di atas panggung? Bukankah dia wanita yang dibentuk dari keterampilan fusi jiwa bela diri Yu Hao dan Wang Dong? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.